Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Berindo TVRI Bengkulu tentunya, dan masih membahas dengan tema yang sama, yaitu tentang peran GAN dan juga PUPAN. Narasumber kita ada Bang Nunce Malianto, SKM MSIMKM tentunya, dan juga ada Ibu Yusna ini selaku Ketua Generasi Anti Narkoba Nasional GAN Provinsi Bengkulu. Nah, kita kembali berbincang dengan dua orang narasumber kita tentunya tentang yang namanya mungkin ke program masing-masing nih. Pasti kalau organisasi itu memiliki program kerja, ya kan Bang ya. Nah, kita ke Bang Nunce dulu nih. Program kerja PUPAN ini sendiri apa sebenarnya? Ya, kalau program kerja itu tadi kembali ke visi misi utama kita itu memberikan edukasi. Edukasi artinya program kerja kita itu pertama itu yang pastinya road to school atau edukasi road to school ya, road to kampus. kampus. Ya. Artinya kita memberikan edukasi ini ke sekolah-sekolah mulai dari yang paling basic itu katakanlah taman kanak-kanak sampai ke perguruan tinggi. Oh, dari taman kanak-kanak pun dimasukin juga. Ya, baik, luar biasa. Tinggi. Terus juga kita dari road to school itu kita biasanya ke desa-desa juga bekerja sama dengan kelurahan atau mungkin dari desa juga, dan katakanlah organisasi kepemudaan. Jadi kita biasa melakukan kolaborasi, melakukan edukasi kepada masyarakat. Selanjutnya kita juga ke majelis taklim juga atau ke remaja Islam juga dan memberikan edukasi ini. Selanjutnya juga kita melakukan syiar PM4GN juga. Kemarin kita sudah bergabung sama GAN juga kemarin melakukan kegiatan-kegiatan ke mall to mall juga, memberikan edukasi tentang bahaya narkoba, dan pastinya kita selalu memberikan edukasi secara rutin di media sosial pastinya. Oh, jadi itu salah satu program kerja ya kerja kita dari PUPAN ini sendiri. Ya, dan itu dilakukan tiap tahunnya ya Bang? Ya. Oke, baik. Nah, kembali ke GAN dulu nih. Program kerjanya GAN nih apa Ibu Yus? Sebenarnya tidak jauh beda dengan PUPAN ya, tapi karena PUPAN ini direkrut dengan prestasi, dengan skill, diadakan tes dulu ya Bang Nunce. Nah, kalau GAN ini siapa aja yang mau masuk gabung, jadi program kita kemana aja, ke sekolah, ke kampus, ke majelis taklim, ke panti asuhan. Jadi kita adakan edukasi dan penyuluhan di situ. Terus melalui lomba-lomba kegiatan, misalnya festival show Batik Besuri Bengkulu, nah, terus festival lagu-lagu dangdut, dan terus olahraga, senam aerobik. Nah, di situ program kita termasuk itu penyuluhan ke panti asuhan. Kita langsung menyampaikan anak-anak yang memang berprestasi tapi mereka punya keterbatasan, jadi ke panti sosial, ya semua sudah kita lakukan. Itu kegiatannya ada yang dadakan, ada yang memang kebetulan diundang, atau memang ada yang direncanakan ya gitu. Oh, jadi kurang lebih seperti itu untuk program kerja dari GAN ini sendiri, hampir sama tentunya, karena tujuannya sama ya. Untuk memperkenalkan jangan sampai menyalahgunakan narkoba gitu. Oke, baik. Nah, kita ke Bang Nunce lagi nih ya. Untuk Bang Nunce ini sendiri, ada tantangan nggak sih dalam menjalankan program-program tersebut yang disebutkan tadi? Tentunya kita tahu bahwa kalau yang namanya program kan gampang nih, tinggal ngomong aja programnya, terus tinggal kita laksanakan. Tapi pelaksanaannya ini secara ini ada kendala nggak selama ini? Iya, kalau tantangan itu selalu ada pasti, tapi dengan ada tantangan itu tidak membuat rekan-rekan atau adik-adik PUPAN ini menjadi patah semangat sih sebenarnya. Jadi dengan adanya tantangan ini membuat mereka termotivasi untuk memberikan gerakan terhadap program PUPAN itu sendiri. Kalaupun hambatan itu sebenarnya tidak terlalu secara begitu kita paling masalah kendala itu masalah waktu terkadang ya. Nah, apalagi katakanlah kalau di sekolah itu kan sudah ada jam-jamnya tersendiri kan, jadinya kita tidak bisa secara leluasa mau kapanpun memberikan. Jadi memang harus di reschedule dulu dari awal, dari kampus atau sekolah itu biasanya yang kita berikan itu pada saat penerima mahasiswa baru atau ketika kelas meeting gitu. Jadi memang
ada momen-momen tertentu yang memang kita dapat masuk dalam lingkungan sekolah itu sendiri. Yang kedua ini kadang-kadang ya kenapa saya membuat Pupan ini tadi supaya reflect dan bisa menjadi role model. Biasanya kalau anak muda dengan katakannya physically itu, kalau bahasanya itu kalau fisik muda good looking 60% masalah muda terselesaikan. Nah, itu kan ya. Artinya memang kita nge-refake para penggiat atau Pupan ini secara fisik itu memang sudah siap, dan secara kemampuan sudah siap, sehingga tidak membuat para anak-anak muda atau mahasiswa atau pelajar tidak jenuh ketika memberikan edukasi. Ya, jadi memang benar strateginya seperti itu sih. Katakanlah kalau kita ke daerah itu kadang-kadang disambut kayak artis kadang-kadang ini. Karena refleks kita emang kita siapkan untuk seperti itu. Tidak muluk-muluk sebenarnya, karena dengan strategi seperti itu anak muda atau pelajar ini akan melihat figur, wah kakak ini udah tampan, cantik, berprestasi. Ini menjadi katakanlah strategi yang sangat jitu ketika kita membuat anak muda, katakan pelajar ini untuk tidak menggunakan narkoba seperti itu. Oke, jadi strateginya itu ruang lingkupnya udah termasuk semuanya gitu. Difikirkan secara matang-matang tentunya agar menarik perhatian gitu kan. Baik, kita akan jadikan kembali pemirsa, tetap bersama kami tentunya di Berindo TVRI Bengkulu.